Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elbi Priscilla Alexandra Siregar dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 11, akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Struktur-struktur dari teks eksplanasi adalah yang pertama ada pernyataan umum, yaitu penjelasan atau gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua ada penjelasan, mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi. Yang terakhir, yang ketiga adalah tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Kaidah kebahasaan. Yang pertama ada frasa. Frasa adalah gabungan kata atau lebih yang menduduki satu fungsi saja. Berdasarkan kategori atau jenis katanya, frasa ada 3. Yang pertama ada frasa verba, frasa yang dibentuk oleh kata kerja. Yang kedua frasa nomina, frasa yang dibentuk dari kata benda. Yang terakhir ada frasa adjektif, atau frasa yang dibentuk dari kata sifat. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah kohesi. Kohesi adalah unsur-unsur kata atau kalimat yang digunakan untuk penyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Kohesi gramatikal ada 3, referensi atau pengacuan, yaitu pengacuan satuan lingual tertentu terhadap satuan lainnya. Yang kedua, substitusi atau penggantian satuan lingual dengan satuan lingual lain dalam wacana untuk memperoleh unsur pembeda. Yang terakhir ada konjungsi atau perangkaian, kohesi gramatikal yang dilakukan dengan menghubungkan unsur yang satu dengan unsur lainnya. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah istilah. Kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Ada 2 istilah, yaitu yang pertama istilah asing, kata atau unsur bahasa asing yang cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti istilah asing. Yang kedua, ada istilah serapan, kata atau unsur bahasa asing yang cara pengucapan dan penulisannya sudah mengalami penyesuaian atau perubahan sesuai dengan kaidah kebahasa Indonesia. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kata penanda urutan. Yang kedua, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai terhadap hal yang dibahas. Yang ketiga, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Yang terakhir, menggunakan kata penanda urutan. Cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah, atau memperlakukan mereka yang menjadi sasaran. Berbeda dengan bullying secara langsung atau tatap muka, cyberbullying meninggalkan jejak digital, yaitu sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna dan memberikan bukti ketika membantu memberhentikan perilaku salah ini. Biasanya penyebab dari cyberbullying ini berasal dari dalam diri sendiri. Mereka melakukan itu untuk mencari kesan yang keren dan tangguh, atau ada juga yang merasa iri kepada orang lain. Beberapa dari cyberbullies juga memiliki kepribadian tertentu yang memiliki perasaan senang untuk menyakiti korbannya dan menganggap cyberbullying sebagai cara untuk menyatakan dominasi dan kekuasaannya. Akibatnya, korban cyberbullying ini mengalami kehilangan percaya diri, paranoid, stres, depresi, dan akibat yang paling fatal adalah mereka mengakhiri hidupnya karena sudah tak tahan dengan semua yang diterima oleh korban.
Kasus ini masih sering terjadi hingga sekarang, apalagi dengan keadaan sekarang orang-orang lebih sering menggunakan HP-nya untuk berselancar di internet karena bosan melakukan aktivitas di dalam rumah. Maka dari itu, sebagai pengguna internet yang cerdas, kita dapat mencegahnya dengan tidak sembarang berita di sosial media, hindari konten postingan yang aneh, tidak posting terlalu sering, atau banyak dan pintar-pintar memilih teman di sosial media. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Terima kasih.